Halo NMA member, kalian sedang menyaksikan NMApedia. Apa yang kamu lihat pertama kali dari sebuah mobil? Pasti tampilannya bukan? Karena banyak disadari kalau tampilan sebuah mobil jadi faktor utama seseorang atau calon konsumen sebelum membeli. Barulah mempertimbangkan faktor lain seperti harga, fitur, atau bahkan kecanggihan mobil tertentu dibanding mobil lainnya. Yang pasti, desain mobil punya pengaruh kuat terhadap penjualan mobil itu sendiri. Memang, seberapa jauh sih tampilan mobil dari tiap era yang ternyata memang disesuaikan perkembangan tren dan selera masyarakat dunia? Dalam beberapa menit ke depan, saya Putri Kintan bakal mengulas perkembangan desain dari kemunculan mobil pertama di bumi sampai sekarang. Sebelum lanjut, silahkan like video ini, subscribe NMA TV, dan nyalakan notifikasinya ya. Desain mobil telah berkembang pesat sejak awal penemuan mobil. Awalnya, mobil dilihat sebagai alternatif transportasi selain menggunakan kereta api untuk bermobilitas. Sampai akhirnya, semakin banyak orang yang memiliki mobil sebagai alat transportasi pribadi. Para desainer mobil mulai fokus mengembangkan sisi estetika, visual, dan fungsional. Cukup sekedar melindungi pengendara dari lumpur dan punya atap tertutup. Perkembangan paling terasa dalam perubahan desain mobil dimulai pada tahun 1920 sampai 1930. Para desainer mobil saat itu memikirkan bentuk mobil yang lebih ramping, aerodinamis, dan bagian membulat di beberapa sisi. Misalnya, Bugatti tipe 57 dan Mercedes-Benz 540K. Usul pergantian desain mobil tiap tahun diusulkan oleh petinggi General Motors Alfred P. Sloan Jr. Menurutnya, penggantian model mobil dipercaya akan menggiring calon konsumen buat selalu upgrade mobilnya dari versi lama ke versi baru. Era pertama diperkenalkan pada 1925 saat gerakan Art Deco seketika populer dengan ciri khas bentuk simetris, dilengkapi streamline dan mengekspos elemen desain fender, kap mesin, dan detail pelengkap lain. Mobil-mobil yang saat itu populer diantaranya Chrysler Airflow, Citroen Traction Avant, sampai VW Beetle. 4 tahun kemudian, atau 1929, usul Alfred P. Sloan Jr. benar-benar diaplikasikan sama industri mobil. Saat beberapa negara dilanda krisis moneter yang terdampak tingginya harga bahan bakar dunia, desain mobil beralih semakin menjadi ramping agar nggak banyak minum bensin. Era yang masih terinspirasi sama Art Deco ini disebut De Soto. Dicirikan dari elemen detail pada bagian kap mesin, chrome stripe, dan hiasan fender yang semakin detail. Misalnya, kayak mobil Pontiac. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1948 di Amerika. Gak lama sesudah Cadillac memperkenalkan mobil baru dilengkapi sirip di bagian belakang, sirip atau tail fin ini terinspirasi dari sayap ekor pesawat terbang. Fakta menariknya, mobil produksi Chrysler Corporation yang dianggap punya desain membosankan akhirnya membuat program Forward Look di tahun 1955 buat membenahi desain mobil mereka. Di sisi lain, konsep mobil futuristik mulai terbuka dengan kehadiran Citroen DS. Kalau mobil Amerika dikenal punya desain tail fin, Eropa juga punya desain bernama ponton yang dikenalkan ahli aerodinamika asal Hungaria bernama Paul Jarey. Yang paling membedakan, desain ponton membangun fondasi awal kenapa fender mobil dibikin rata dari depan sampai belakang. Desain ponton yang lebih sederhana juga dianggap memudahkan buat diproduksi dengan harga terjangkau. Masuk ke dekade awal 1960-an, dunia otomotif mulai mengenal desain modernisme dan boxy. Mobil produksi mengalami evolusi lagi. Supaya biaya produksi lebih terjangkau, tail fin mulai dihilangkan. Sebagai gantinya, para desainer kembali ke desain minimalistik mirip seperti Lincoln Continental tahun 1961. Desain ini dicirikan dari ornamen bodi berupa garis-garis menonjol untuk menggantikan list chrome. Lalu, lampu bagian depan dilengkapi 4 buah lampu yang letaknya sejajar grill depan. Lanjut ke tahun 1962, desainer Studebaker Avanti Gran Turismo, Raymond Loewy, mengenalkan konsep unik yang kemudian dikenal bernama Coke Bottle atau botol cola. Konsep ini identik dengan bentuk mobil yang menyerupai botol cola dan diberi atap.
Rata-rata berkonsep desain coupe battle diketahui mengadopsi langsung konsep aerodinamika pesawat tempur. Beralih ke awal era 80-an, para insinyur mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi lewat aplikasi CAD. Alhasil, penggunaan desain 3D membuat banyak mobil punya tampilan boxy atau mengotak. Era ini juga menandakan selera pasar yang ingin mobil berukuran kompak, hemat bahan bakar, dan interior serba nyaman. Kebalikannya, dunia otomotif kemudian mengenal konsep desain jelly bean. Terlihat dari bentuk mobil lurus dilengkapi siku-siku tegas di bagian depan. Tetapi, kemudian, selera konsumen mulai terbuka dengan konsep tampang mobil menyerupai mimik wajah marah. Misalnya, Mini Countryman yang awalnya menyenangkan berubah total jadi lebih sangar. Selanjutnya, pada kurun waktu 17 tahun terakhir, desain mobil justru membawa karakter branding dari pabrikan masing-masing. Pabrikan membentuk bahasa desain sebagai representasi konsep mobil mereka dengan ciri khas tersendiri, seperti kidney grille BMW, Dynamic Shield Mitsubishi, kode desain Mazda, dan masih banyak lagi. Di samping itu, kolaborasi lintas pabrikan membuat brand identity dan perbedaan desain lebih menjual kepada konsumen. Sampai di sini dulu ulasan Nmapedia seputar perkembangan tren desain mobil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Coba sebut topik apa lagi yang bakal kita ulas di episode selanjutnya.